Pernah nggak sih kamu lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba nggak sadar udah setengah jam nonton konten yang agak panas? Apakah ini cuma kebetulan, atau ada sesuatu yang bikin kita nggak bisa lepas dari konten semacam ini? Di video ini, kita bakal bahas fakta ilmiah kenapa otak kita suka banget sama konten vulgar, gimana algoritma media sosial mengeksploitasi kebiasaan ini, serta dampak jangka panjangnya terhadap perilaku kita. Jangan sampai kita jadi korban tanpa sadar. Jujur aja, saat lo scroll TikTok, Reels, atau YouTube Shorts, terus tanpa sadar, tiba-tiba lo kejebak di konten-konten yang agak menggoda. Awalnya cuma iseng, tapi tahu-tahu udah 30 menit lewat. Dan yang lebih anehnya lagi, makin lo sering nonton, makin sering juga konten vulgar kayak gini muncul di beranda lo. Jangan skip ya, karena video ini bakal bikin lo sadar seberapa besar pengaruh media sosial ke otak kita. Pertama, otak kita didesain suka sama hal-hal sensasional. Otak manusia tuh sebenarnya udah sejak lama diatur buat ngerespon sesuatu yang bersifat emosional dan sensasional. Ini adalah bagian dari mekanisme bertahan hidup manusia. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Neuroscience disebutkan bahwa amigdala, bagian otak yang berfungsi untuk merespon emosi, akan lebih aktif saat kita melihat sesuatu yang menimbulkan rasa penasaran atau mengunggah. Singkatnya, otak kita lebih tertarik pada hal-hal yang penuh kejutan dan daya tarik visual, termasuk konten vulgar. 2. Teori evolusi. Insting dasar manusia. Dalam teori psikologi evolusi, ada konsep yang disebut novelty seeking behavior, yaitu dorongan alami manusia untuk mencari sesuatu yang baru dan menarik. Dr. David Lee, seorang psikolog klinis yang meneliti perilaku seksual, menyatakan bahwa ketertarikan kita terhadap konten seksual bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari insting dasar manusia. Sejak zaman nenek moyang kita, manusia udah tertarik pada hal-hal yang berhubungan dengan daya tarik fisik, karena itu berkaitan sama keberlangsungan spesies. Jadi, kalau lo ngerasa gampang tergoda sama konten kayak gini, bukan berarti lo aneh ya. Itu emang cara kerja otak manusia sejak ribuan tahun lalu. Menurut para ahli, otak kita itu punya sistem reward yang namanya dopamin. Nah, dopamin ini adalah hormon yang bikin kita ngerasa senang dan puas. Saat kita lihat konten vulgar, otak kita langsung ngeluarin dopamin dalam jumlah besar. Ini bikin kita ngerasa high dan pengen lihat lagi dan lagi. Bahkan, penelitian dari Universitas Cambridge bilang, konsumsi konten vulgar bisa ngaktifin area otak yang sama kayak orang kecanduan narkoba. 3. Cara kerja dopamin dalam otak. Dopamin tuh kayak si pembawa senang di otak kita. Salah satu zat kimia utama yang ngatur sistem reward atau sistem penghargaan di otak. Fungsinya buat ngirim pesan antar sel saraf dan bikin kita ngerasa senang dan termotivasi. Secara alami, dopamin tuh keluar pas kita ngelakuin hal-hal yang kita suka, kayak makan makanan favorit, olahraga, atau sekedar nongkrong sama teman. Tapi, di era digital kayak sekarang, konsumsi konten vulgar atau pornografi bikin dopamin kita ngelunjak super cepat dan instan. Pas kita buka konten kayak gitu, otak kita langsung ngeluarin dopamin dalam jumlah gede. Efeknya, semakin sering kita konsumsi konten vulgar, otak kita bakal terprogram buat nganggap ini sebagai sumber kepuasan yang gampang didapetin. Intinya, makin sering lo konsumsi konten vulgar, makin susah buat lo ngerasa puas sama hal-hal yang dulu bikin lo senang. Otak lo udah kebiasaan sama kesenangan instan yang ditawarin sama konten-konten kayak gitu. Jadi, hati-hati, jangan sampai lo kecanduan dan kehilangan kontrol. Sebagai akibatnya, seseorang yang sering mengkonsumsi konten vulgar bisa mengalami beberapa perubahan dalam otaknya. Karena otak udah terbiasa mendapatkan kepuasan instan dari konsumsi konten vulgar, aktivitas lain yang membutuhkan usaha lebih kayak bekerja, berolahraga, dan belajar menjadi terasa kurang menarik.
Hal ini bisa menyebabkan penurunan motivasi dalam kehidupan sehari-hari dan kesulitan dalam menikmati kebahagiaan dari hal-hal yang sebelumnya menyenangkan. Konsumsi konten vulgar secara berlebihan juga bisa berkontribusi pada gangguan psikologis kayak kecemasan, depresi, dan perasaan kesepian. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dopamin yang mengubah cara seseorang merasakan kepuasan dari interaksi sosial nyata dan hubungan romantis. Berikut alasan kenapa kita makin sering lihat konten vulgar di media sosial. Pertama, algoritma engagement based ranking. Platform kayak TikTok, Instagram, dan YouTube menggunakan algoritma berbasis engagement. Artinya, semakin lama lo nonton suatu jenis konten, semakin sering konten serupa akan muncul di beranda lo. Menurut riset dari Stanford Internet Observatory, konten yang mengunggah emosi, termasuk yang vulgar atau provokatif, punya tingkat retensi lebih tinggi. Dengan kata lain, semakin emosional atau sensasional suatu konten, semakin lama kita tonton dan semakin sering kita diberikan konten serupa oleh algoritma. 2. Efek filter Bumble dan echo chamber. Semakin banyak lo nonton konten tertentu, semakin tertutup beranda lo dari jenis konten-konten lain. Ini disebut filter Bumble, di mana lo cuma disajikan satu jenis informasi yang memperkuat kebiasaan lo. 3. Clickbait dan sensasi marketing. Pernah nggak sih lo lihat thumbnail video yang menggoda, tapi isinya biasa aja? Itu bukan kebetulan. Banyak kreator tahu kalau konten vulgar bisa menarik lebih banyak views. Makanya mereka sengaja bikin judul dan thumbnail clickbait supaya lo tertarik buat ngekliknya. Bahkan ada riset dari MIT Media Lab yang menyatakan bahwa konten provokatif bisa menyebar 70% lebih cepat dibanding konten biasa. Contoh ini alasan kenapa banyak orang pakai trik clickbait buat viral, bahkan dengan risiko dicegal atau di-ban. Jadi, sekarang lo tahu kan kenapa kita gampang banget terjebak sama konten vulgar? Ini bukan cuma kebiasaan lo, tapi ada faktor psikologi dan teknologi yang bikin kita kecanduan. Jangan lupa, hidup itu lebih dari sekedar konten-konten yang bikin kita nikmat sesaat. Yuk mulai pilih konten yang bermanfaat dan positif buat kita diri sendiri. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Kalau kamu punya pendapat atau pengalaman sendiri, yuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.